Pernahkah Anda membayangkan bahwa puncak spiritual yang selama ini dicari banyak orang ternyata bukanlah sesuatu yang spektakuler, bukan pengalaman mistis, bukan kemampuan luar biasa, bahkan bukan perasaan yang selalu meluap-luap setiap saat. Justru semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin sederhana hidupnya, semakin tenang hatinya, dan semakin biasa-biasa saja penampilannya di hadapan manusia. Inilah sebuah rahasia yang membuat banyak orang terkejut, karena kenyataannya puncak perjalanan ruhani seringkali terlihat sangat berbeda dari apa yang dibayangkan kebanyakan orang. Yang lebih mengejutkan lagi, ada sebuah keadaan spiritual yang jika telah dicapai seseorang, ia tidak lagi sibuk menunjukkan kesalehannya, tidak haus pujian, tidak merasa dirinya istimewa, dan bahkan tidak tertarik untuk dianggap lebih dekat kepada Allah dibanding orang lain. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar mengenal Allah? Dan mengapa para ulama besar justru semakin rendah hati ketika ilmu dan kedekatan mereka kepada Allah semakin bertambah? Dalam video ini, kita akan mengupas sebuah hakikat yang jarang dibahas secara mendalam. Sebuah rahasia yang dapat mengubah cara pandang kita tentang ibadah, kedekatan kepada Allah, dan makna spiritualitas yang sesungguhnya. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena mungkin saja selama ini kita sedang mengejar sesuatu yang bukan merupakan tujuan akhir dari perjalanan menuju Allah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil satu momen sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, selama ini, apa yang sebenarnya kita cari dalam perjalanan spiritual kita? Apakah kita mencari Allah semata atau tanpa sadar kita sedang mencari perasaan-perasaan tertentu yang membuat kita merasa istimewa? Menurut Anda, apa tanda seseorang yang benar-benar telah dekat kepada Allah? Apakah terlihat dari banyaknya ibadah yang tampak di mata manusia, dari keluasan ilmunya, atau justru dari ketenangan dan kerendahan hatinya yang tidak banyak diketahui orang? Mari kita memasuki pembahasan yang mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang kedekatan kepada Allah, tentang hakikat perjalanan ruhani, dan tentang mengapa orang-orang yang paling mengenal Allah justru sering terlihat paling sederhana di antara manusia. Ketika berbicara tentang spiritualitas, kebanyakan manusia memiliki gambaran tertentu di dalam pikirannya. Ada yang membayangkan seseorang yang selalu menangis ketika berdoa. Ada yang membayangkan sosok yang memiliki pengalaman-pengalaman ruhani yang luar biasa. Dan ada pula yang menganggap bahwa semakin tinggi tingkat spiritual seseorang, maka semakin banyak hal menakjubkan yang akan tampak dalam kehidupannya. Tidak sedikit orang yang mengukur kedekatan kepada Allah dari sesuatu yang terlihat, terdengar, atau dapat dirasakan secara emosional. Akibatnya, perjalanan menuju Allah seringkali dipahami sebagai perjalanan untuk mencari pengalaman-pengalaman tertentu, bukan perjalanan untuk mengenal dan mengabdi kepadanya dengan tulus. Padahal jika kita menelusuri kehidupan para nabi, para sahabat, para ulama, dan orang-orang saleh sepanjang sejarah Islam, kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah, semakin sederhana kehidupan yang mereka jalan. Mereka tetap makan seperti manusia biasa, bekerja seperti manusia biasa, berjalan di tengah masyarakat seperti manusia biasa, dan menghadapi berbagai ujian kehidupan sebagaimana manusia lainnya. Mereka tidak hidup dalam suasana yang selalu dipenuhi keajaiban. Mereka juga tidak setiap saat berada dalam kondisi emosional yang tinggi.
Namun ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang mereka miliki, yaitu hati yang selalu terhubung kepada Allah dalam segala keadaan. Inilah yang seringkali tidak dipahami oleh banyak pencari jalan spiritual. Mereka mengira bahwa tujuan akhir perjalanan ruhani adalah mendapatkan sensasi tertentu. Ketika hati terasa sangat khusyuk, mereka merasa sedang dekat dengan Allah. Namun ketika hati terasa biasa saja, mereka mengira dirinya sedang jauh darinya. Ketika ibadah terasa ringan dan penuh kenikmatan, mereka merasa sedang berada di puncak kedekatan. Namun ketika ibadah terasa berat dan penuh perjuangan, mereka menganggap dirinya sedang mengalami kemunduran spiritual. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Kedekatan kepada Allah tidak hanya diukur dari apa yang dirasakan hati pada saat tertentu, tetapi dari kesetiaan seorang hamba untuk tetap taat kepadanya dalam setiap keadaan. Banyak ulama menjelaskan bahwa salah satu tanda kedewasaan spiritual adalah ketika seseorang tidak lagi bergantung pada perasaan-perasaan tertentu untuk beribadah. Ia tidak hanya beribadah ketika semangatnya tinggi. Ia tidak hanya berzikir ketika hatinya sedang tersentuh. Ia tidak hanya berdoa ketika air matanya mudah mengalir. Sebaliknya, ia tetap beribadah ketika semangatnya menurun, tetap berzikir ketika hatinya terasa biasa, dan tetap berdoa ketika tidak ada satupun emosi yang mengiringinya. Mengapa? Karena pusat ibadahnya telah bergeser. Ia tidak lagi menyembah perasaannya, tetapi menyembah Allah. Ia tidak lagi mengejar pengalaman spiritual, tetapi mengejar ridha Allah. Disinilah letak sebuah rahasia besar yang jarang dibicarakan. Semakin seseorang mengenal Allah dengan benar, semakin ia memahami bahwa Allah tidak selalu mendidik hambanya melalui pengalaman yang luar biasa. Terkadang Allah mendidik seorang hamba melalui rutinitas yang tampak sederhana, melalui salat yang dilakukan setiap hari, melalui kesabaran menghadapi keluarga, melalui kejujuran dalam bekerja, melalui kemampuan menahan amarah, melalui keikhlasan yang tidak diketahui siapapun. Dan justru di dalam hal-hal sederhana itulah sering tersembunyi nilai yang sangat besar di sisi Allah. Masalahnya, manusia sering tertarik kepada sesuatu yang tampak menakjubkan. Kita mudah terpesona oleh cerita-cerita luar biasa, tetapi kurang tertarik pada kisah tentang istiqamah. Padahal dalam pandangan Allah, istiqamah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Menjaga salat tepat waktu selama bertahun-tahun mungkin terlihat biasa. Menahan lisan dari menyakiti orang lain mungkin terlihat biasa. Menjalankan amanah dengan jujur mungkin terlihat biasa. Menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi ujian mungkin terlihat biasa. Namun justru hal-hal yang tampak biasa inilah yang sering kali menjadi bukti nyata kedekatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Karena itu, ketika seseorang mulai menapaki jalan menuju Allah dengan lebih dalam, ia akan mengalami perubahan cara pandang yang sangat mendasar. Ia tidak lagi sibuk mencari pengakuan manusia. Ia tidak lagi terobsesi untuk terlihat saleh. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan tingkat spiritualitasnya kepada siapapun. Bahkan semakin dekat kepada Allah, semakin besar kesadarannya bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang penuh kekurangan dan selalu membutuhkan rahmat-Nya. Ia melihat karunia Allah di mana-mana dan melihat kelemahan dirinya sendiri dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang benar-benar dekat kepada Allah justru tampak sangat sederhana di mata manusia. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian. Mereka tidak selalu dikenal banyak orang. Mereka tidak selalu memiliki kata-kata yang mengagumkan atau penampilan yang luar biasa. Namun hati mereka dipenuhi ketenangan yang sulit dijelaskan.
Mereka tidak sibuk mencari dunia, tetapi juga tidak lari dari tanggung jawab dunia. Mereka hidup secara normal, tetapi memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Allah. Mereka tertawa, bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sebagaimana manusia lainnya. Namun di balik semua itu terdapat hati yang senantiasa bergantung kepada Rabb semesta alam. Maka pertanyaan penting yang perlu kita renungkan adalah, mungkinkah selama ini kita memiliki gambaran yang keliru tentang puncak spiritual? Mungkinkah kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang luar biasa hingga melupakan keindahan dari ketaatan yang sederhana namun terus-menerus? Dan mungkinkah justru rahasia terbesar perjalanan menuju Allah terletak pada kemampuan seorang hamba untuk tetap istiqamah, tetap rendah hati, dan tetap dekat kepadanya dalam kehidupan yang tampak biasa-biasa saja? Untuk memahami hal ini lebih dalam, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Karena semakin kita menelusuri hakikat perjalanan ruhani para kekasih Allah, semakin kita akan menyadari bahwa puncak spiritual yang sesungguhnya ternyata jauh lebih sederhana, lebih tenang, dan lebih indah daripada yang selama ini dibayangkan banyak orang. Setelah memahami bahwa puncak spiritual tidak selalu identik dengan sesuatu yang luar biasa, kita perlu melangkah lebih jauh untuk melihat mengapa begitu banyak orang salah memahami perjalanan menuju Allah. Kesalahan ini bukanlah sesuatu yang baru. Sejak dahulu manusia memiliki kecenderungan untuk mengagumi sesuatu yang tampak menonjol di permukaan. Kita lebih mudah terkesan oleh hal-hal yang spektakuler daripada oleh sesuatu yang berlangsung diam-diam. Kita lebih mudah memperhatikan pohon yang tinggi menjulang daripada akar yang bekerja dalam senyap di dalam tanah. Padahal justru akar itulah yang menentukan kekuatan dan kehidupan pohon tersebut. Demikian pula dalam perjalanan spiritual. Banyak orang terpesona oleh penampilan luar dari agama, tetapi belum tentu memahami kedalaman maknanya. Mereka tertarik pada cerita-cerita yang menggetarkan hati, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, atau kisah-kisah yang terdengar menakjubkan. Semua itu memang bisa menjadi bagian dari perjalanan seseorang. Namun masalah muncul ketika hal-hal tersebut dianggap sebagai tujuan utama. Akibatnya, seseorang mulai mengukur kedekatannya kepada Allah berdasarkan apa yang ia rasakan, bukan berdasarkan kesetiaannya dalam beribadah dan menaatinya. Bayangkan seseorang yang sedang menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir. Pada awal perjalanan, ia mungkin sangat bersemangat. Pemandangan baru membuatnya kagum. Setiap langkah terasa penuh makna. Namun setelah berjalan berhari-hari, pemandangan yang sama mulai terasa biasa. Tidak ada lagi sensasi yang membuatnya terkejut. Tidak ada lagi kegembiraan yang meluap seperti saat pertama memulai perjalanan. Jika tujuan perjalanannya hanyalah mengejar perasaan kagum, mungkin ia akan berhenti di tengah jalan. Tetapi jika ia benar-benar ingin sampai ke tujuan, ia akan terus berjalan meskipun perasaannya berubah-ubah. Begitu pula dalam hubungan seorang hamba dengan Allah. Pada masa-masa tertentu, seseorang mungkin merasakan kekhusyukan yang luar biasa dalam salatnya. Ia menangis ketika membaca Al-Quran. Hatinya bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah. Doanya terasa begitu dekat dan begitu hidup. Namun seiring berjalannya waktu, ada kalanya perasaan-perasaan tersebut tidak hadir dengan intensitas yang sama. Salat tetap dilakukan, tetapi tidak selalu disertai gelombang emosi yang kuat. Zikir tetap diucapkan, tetapi tidak selalu menghasilkan rasa yang sama seperti sebelumnya. Pada titik inilah banyak orang mulai bingung dan bertanya-tanya,
apakah aku sedang menjauh dari Allah? Padahal bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya. Bisa jadi Allah sedang mendidiknya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat di mana ibadah tidak lagi bergantung pada perasaan, tetapi pada cinta yang matang. Tingkat di mana seorang hamba tetap datang kepada Allah, bukan karena ia selalu merasakan kenikmatan, melainkan karena ia tahu bahwa Allah memang layak untuk disembah dalam keadaan apapun. Seperti seorang anak kecil yang mencintai orang tuanya karena hadiah-hadiah yang diterimanya, lalu tumbuh menjadi pribadi dewasa yang mencintai mereka tanpa syarat. Demikian pula perjalanan spiritual seorang hamba. Ia bergerak dari ketertarikan kepada nikmat menuju kecintaan kepada Sang Pemberi nikmat. Inilah salah satu perubahan terbesar yang terjadi pada orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Seperti air yang mengalir tenang tetapi menghidupkan apapun yang dilaluinya. Maka puncak spiritual bukanlah ketika seseorang merasa aku telah sampai, tetapi ketika ia benar-benar tidak lagi merasa perlu menganggap dirinya telah sampai. Ia hanya berjalan, hanya beribadah, hanya berusaha, dan hanya berharap rahmat Allah tanpa banyak narasi tentang dirinya sendiri. Dan dalam kesederhanaan itulah justru tersembunyi kedalaman yang paling tinggi, menjadi hamba yang benar-benar hamba tanpa tambahan apapun. Pada titik klimaks perjalanan ini, semua ilusi tentang tingkatan spiritual yang bisa dirasakan dan dibanggakan mulai runtuh dengan sendirinya. Seorang hamba akhirnya sampai pada kesadaran yang sangat dalam, bahwa yang paling penting bukan lagi apa yang ia rasakan, bukan lagi seberapa sering ia tersentuh dalam ibadah, dan bukan lagi seberapa banyak pengalaman batin yang pernah ia alami. Yang paling penting hanyalah satu hal yang sederhana namun sangat berat. Apakah ia benar-benar hidup sebagai hamba Allah dalam setiap keadaan tanpa memilih-milih suasana hati? Disinilah nilai tertinggi dari perjalanan menuju Allah benar-benar terlihat, bukan pada ledakan emosi dalam doa, tetapi pada konsistensi yang tidak terlihat. Bukan pada tangisan yang mengalir deras di malam tertentu, tetapi pada kesetiaan yang terus berlangsung di malam-malam yang lain. Bukan pada momen-momen ketika hati terasa hidup, tetapi pada momen-momen ketika hati terasa biasa, namun tetap digunakan untuk mengingat Allah. Inilah bentuk ibadah yang tidak bergantung pada rasa, melainkan pada kesadaran yang matang bahwa Allah selalu layak disembah dalam keadaan apapun. Ketika seseorang sampai pada tahap ini, ia mulai melihat bahwa seluruh hidupnya sebenarnya adalah ladang penghambaan yang tidak pernah berhenti. Setiap situasi menjadi ruang untuk mendekat kepada Allah. Setiap keadaan menjadi kesempatan untuk beribadah. Ketika ia diberi nikmat, ia belajar bersyukur tanpa sombong. Ketika ia ditimpa kesulitan, ia belajar bersabar tanpa putus asa. Ketika ia dipuji, ia belajar merendahkan hati. Ketika ia diuji dengan celaan, ia belajar menahan diri. Tidak ada lagi keadaan yang dianggap tidak spiritual, karena semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang sama menuju Allah. Pada fase ini pula, seorang hamba mulai memahami bahwa ketenangan yang sejati bukanlah hasil dari kondisi luar, tetapi hasil dari ketergantungan total kepada Allah. Dunia boleh tetap tidak stabil, manusia boleh tetap berubah-ubah, keadaan boleh tetap naik turun, tetapi hatinya tidak lagi mudah goyah. Bukan karena ia kuat dengan dirinya sendiri, melainkan karena ia sudah tidak lagi bersandar pada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa jika Allah tidak menjaganya, maka ia tidak akan mampu menjaga dirinya walaupun sesaat.
Dan inilah puncak value yang sering tidak disadari banyak orang. Ketika Allah menjadikan seorang hamba cukup dengannya. Cukup dalam arti bukan berarti tidak butuh dunia, tetapi tidak lagi bergantung secara batin kepada dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap menjalani kehidupan, tetapi hatinya tidak lagi diperbudak oleh hasil. Ia tidak lagi hancur karena penilaian manusia. Ia tidak lagi naik turun karena pujian dan celaan. Ia tidak lagi menjadikan dunia sebagai sumber utama kebahagiaan atau kesedihan. Semua itu telah digantikan oleh satu pusat ketenangan yang tidak berubah, Allah. Di titik ini, bahkan ibadah yang paling sederhana menjadi sangat bernilai. 2 rakaat salat yang dilakukan dengan ikhlas di tengah kesibukan bisa lebih berat di sisi Allah daripada pengalaman spiritual yang panjang namun penuh dengan rasa ingin dilihat. Istighfar yang diucapkan dengan hati yang jujur di sela kesalahan sehari-hari bisa lebih bernilai daripada ribuan ungkapan yang indah namun kosong dari kesadaran. Karena Allah tidak menilai kemegahan lahiriah, tetapi ketulusan yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba. Semakin dalam seseorang berada pada tahap ini, semakin ia menyadari bahwa Allah tidak pernah meminta hambanya untuk menjadi luar biasa di mata manusia. Pada klimaks inilah seseorang benar-benar memahami mengapa para kekasih Allah sering terlihat biasa saja. Karena mereka sudah melewati kebutuhan untuk terlihat luar biasa. Mereka tidak lagi mengejar citra, tidak lagi mengejar pengakuan spiritual, dan tidak lagi mengejar pengalaman yang bisa diceritakan kepada orang lain. Yang mereka jaga hanyalah hubungan mereka dengan Allah, meskipun itu tidak terlihat oleh siapapun. Bahkan mereka merasa lebih aman dalam kesunyian ibadah yang tersembunyi daripada dalam pujian yang ramai. Dan di saat seperti ini, sesuatu yang sangat halus terjadi dalam hati seorang hamba. Ia tidak lagi merasa bahwa dirinya sedang mendekat kepada Allah karena ia sadar bahwa Allah tidak pernah jauh. Yang berubah bukan jarak Allah, tetapi kesadarannya sendiri. Ia tidak lagi sibuk mengejar perasaan aku dekat, karena ia terlalu sibuk menjaga agar ia tetap taat. Ia tidak lagi fokus pada pengalaman, karena ia sudah fokus pada tujuan. Dan tujuan itu menjadi sangat jelas dan sederhana. Allah ridha. Inilah klimaks sebenarnya dari perjalanan spiritual yang sering disalahpahami. Bukan menjadi sosok yang paling merasakan, tetapi menjadi hamba yang paling taat tanpa banyak cerita. Dan di titik ini, seseorang mulai mengerti bahwa puncak dari segala pencarian ternyata bukan sesuatu yang spektakuler, melainkan sesuatu yang sangat tenang, sangat sederhana, namun sangat dalam. Menjadi hamba yang benar-benar hidup bersama Allah dalam setiap detik kehidupannya. Pada akhirnya, semua perjalanan panjang ini membawa kita kembali kepada satu kesimpulan yang sangat sederhana, namun sering luput dari pemahaman banyak orang, bahwa kedekatan kepada Allah tidak selalu terlihat dari hal-hal yang besar, tidak selalu terdengar dari cerita yang menggetarkan, dan tidak selalu dirasakan dalam bentuk emosi yang meluap-luap. Justru kedekatan itu sering tersembunyi dalam kesunyian, dalam rutinitas yang konsisten, dalam ibadah yang terus dijaga meskipun tidak ada yang melihat, dan dalam hati yang tetap kembali kepada Allah meskipun keadaan tidak selalu terasa istimewa. Kita sering mencari tanda-tanda besar dari spiritualitas, padahal Allah justru banyak menilai dari hal-hal yang kecil namun terus-menerus. Satu kejujuran yang dijaga setiap hari, satu kesabaran yang dipertahankan dalam diam,
Satu istighfar yang diucapkan dengan hati yang benar-benar menyesal, satu salat yang dijaga meskipun lelah, satu niat yang terus diperbaiki meskipun tidak ada yang tahu. Semua itu mungkin terlihat sederhana di mata manusia, tetapi bisa menjadi sangat agung di sisi Allah. Di sinilah kita belajar bahwa nilai bukan terletak pada keramaian, tetapi pada ketulusan yang istiqamah. Dan mungkin inilah yang paling perlu kita renungkan, bahwa selama ini kita terlalu sering mengukur diri dengan perasaan, bukan dengan keteguhan. Kita terlalu sering menilai kedekatan kepada Allah dari seberapa hangat hati kita dalam ibadah, bukan dari seberapa konsisten kita kembali kepadanya. Padahal hati manusia memang berubah-ubah, tetapi Allah tidak pernah meminta kita untuk selalu merasa, melainkan untuk selalu kembali. Bahkan ketika tidak ada rasa, bahkan ketika tidak ada getaran, bahkan ketika semuanya terasa biasa, selama kita tetap berada di jalannya, itulah yang lebih bernilai daripada banyaknya rasa yang tidak diiringi keteguhan. Maka jika suatu saat kita merasa bahwa ibadah kita terasa biasa, jangan langsung menganggap itu sebagai tanda menjauh. Bisa jadi itu adalah fase pendewasaan, fase di mana Allah sedang mengajarkan kita untuk tidak lagi bergantung pada rasa, tetapi pada kesadaran. Fase di mana Allah sedang menuntun kita untuk menjadi hamba yang lebih stabil, lebih tenang dan lebih tulus. Karena cinta kepada Allah tidak selalu ditandai dengan air mata, tetapi juga dengan langkah yang tetap berjalan meskipun hati sedang tidak ramai. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang memahami bahwa kedekatan kepadamu bukanlah tentang pengakuan, bukan tentang rasa yang berlebihan, dan bukan tentang pujian dari manusia, tetapi tentang ketulusan yang Engkau lihat di dalam hati. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang tertipu oleh amal kami sendiri, dan jangan Engkau biarkan kami merasa cukup dengan diri kami, walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah, kuatkan kami untuk tetap istiqamah dalam ibadah, meskipun hati kami lemah, tetap menjaga salat meskipun kami lalai, tetap mengingat-Mu meskipun kami sering lupa, dan tetap kembali kepadamu meskipun kami jatuh berkali-kali. Bersihkan hati kami dari ria, dari keinginan untuk dipuji, dan dari rasa ingin dianggap lebih baik dari orang lain. Jadikan seluruh amal kami hanya karena-Mu dan untuk meraih ridha-Mu semata. Dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan dalam diam, setiap kebaikan yang kita jaga tanpa terlihat, dan setiap usaha kita untuk tetap dekat kepada Allah dalam kesederhanaan, menjadi sebab Allah melimpahkan rahmat, ampunan, dan cintanya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.